Salam, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Salam Patunggilan. Pada saat ini kita patut bersyukur karena penyertaan Tuhan Yesus Kristus dimampukan untuk menjalani kehidupan hingga saat ini. Dengan berkat kasih Kristus pada saat ini, mari kita bersekutu dengan penuh sukacita di tengah keluarga kita masing-masing. Dan mari kita awali ibadah kita dengan terlebih dahulu memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 17, bait yang pertama dan yang kedua, Tuhan Allah hadir. Keluargaku yang terkasih, dengan keteduhan hati mari bersama kita memasuki ibadah keluarga ini dengan pengakuan yang demikian. Ibadah hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tiada pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dasar ibadah kita pada malam hari ini terambil dari Matius 6 ayatnya yang ke-19 sampai yang ke-24 yang begini firman Tuhan. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang
dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Demikianlah dasar ibadah kita pada malam hari ini. Marilah kita sambut dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 364. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua, berserah kepada Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu karena Tuhan telah memberkati hidup dan kehidupan kami hingga sampai saat ini. Sehingga kami pada saat ini kami dapat berkumpul bersama saudara-saudara kami, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati dan pikiran kami, bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dan kami yang akan menyampaikan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang tersampaikan bukan kehendak manusia tapi kehendak-Mu yang terjadi. Segala sesuatu hidup dan kehidupan kami hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, ke dalam tangan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius 25 ayatnya yang ke-31 sampai yang ke-40, yang begini firman Tuhan. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya.
Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Jemaat yang dikasihi Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkan, membaca, terlebih berbahagia lagi yang dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita sambut firman Tuhan dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 50A, bait yang pertama dan yang kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita pada malam hari ini terambil dari Matius 25 ayatnya yang ke-31 sampai yang ke-40, dan nas yang akan kita renungkan adalah ayatnya yang ke-40. Begini firman Tuhan. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak terasa sudah 7 bulan kita dilanda pandemi corona yang memporak-porandakan tata kehidupan kita, di mana semakin kita jauh dari orang lain, itu semakin baik. Kita merasa semakin egois. Kita semakin curiga dengan orang lain. Sehingga cinta kasih yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita seakan terhapus. Tak ada salam erat, tak ada cium kasih. Yang ada hanya ucapan terima kasih, sudah menjaga jarak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat ini menjadi ujian bagi kita. Mampukah kita di masa pandemi ini mewujudkan cinta kita sebagai makhluk dari debu tanah yang di dalamnya terembus roh kasih Allah, mampu menjadi penuntun dan penolong sesama manusia.
menuju kehadirat kemuliaan Allah, sehingga kita benar-benar menjadi citra Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sebuah ilustrasi pada malam hari ini. Pada zaman dahulu adalah seorang anak yang buta, berjualan buah-buahan di sebuah stasiun, dan pada saat itu ada serombongan salesman yang terburu-buru mengejar kereta yang sebentar lagi akan berangkat. Mereka membawa koper-koper besar dan tanpa disadari koper-koper mereka menabrak dagangan buah-buahan anak yang buta tadi, sehingga hancur berantakan tersebar kemana-mana. Para salesman tadi tidak peduli, mereka terus berlari mengejar kereta yang memang akan segera berangkat. Dengan menangis anak tersebut mengumpulkan buah-buahan yang berantakan dengan meraba-raba. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak berapa lama salah seorang dari salesman tadi kembali dan membantu mengumpulkan buah-buahan yang berserakan dan kemudian membeli buah-buahan yang sudah rusak tadi. Dan ketika semua sudah selesai, anak tadi bertanya kepada salesman yang menolongnya tadi sambil meraba wajahnya, "Apakah Anda Yesus?" Dengan menitikkan air mata, salesman tadi merangkul anak tersebut dan berkata, "Maafkan saya bukan Yesus. Yesus lebih mulia dari saya, bahkan dari siapapun Yesus lebih mulia." Jemaat yang dikasihi Tuhan, ilustrasi di atas menunjukkan kepada kita bahwa dari lubuk hati yang paling dalam, ketika cinta kasih terwujud dalam pribadi kita, itulah wujud kasih Kristus dalam kehidupan kita. Dan ketika pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua nanti, kita dilayakkan ke dalam kerajaan surga seperti ayat yang ke-40, dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan pada malam hari ini dapat kita jadikan pegangan dalam hidup kita. Kita sebagai orang Kristen, sebagai hamba Kristus, sebagai anak-anak Allah, marilah kita wujudkan cinta kasih dalam hidup dan kehidupan kita dengan kepedulian yang lebih daripada lebih, sehingga citra Tuhan hidup dalam hidup kita. Jikalau Tuhan Maha Pengasih, selayaknya kita punya kasih dalam hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus menyertai hidup dan kehidupan kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita memasuki saat teduh. Menghadap
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa syafaat. Kita mendoakan saudara-saudara kita yang tidak dapat hadir. Kita mendoakan anak-anak kita yang sedang melakukan sekolah secara daring. Kita mendoakan anak-anak kita yang belum mendapatkan pekerjaan, belum mendapatkan jodoh. Dan kita mendoakan bangsa dan negara kita supaya pandemi ini segera berakhir. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan sudah memberikan firman pada malam hari ini. Kiranya firman-Mu dapat menjadi tuntunan hidup kami, di mana kami ingin menjadi simbol-Mu di dunia ini, sehingga banyak orang yang memandang kami dan mereka tertarik untuk datang juga menghadap kehadirat-Mu. Sekali lagi Bapa, kami mengucapkan terima kasih atas firman-Mu pada malam hari ini. Bapak Surgawi, kami juga teringat saudara-saudara kami yang saat ini tidak dapat hadir bersama-sama dengan kami. Berbagai macam hal yang menghalanginya. Yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan, yang bepergian kiranya Tuhan sertai sehingga sampai di tempat tujuan dengan selamat, dan yang meninggalkan Tuhan kiranya Tuhan buka hati dan pikirannya, supaya dia dapat kembali menghadap kehadirat-Mu bersama-sama dengan kami. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa buat anak-anak kami yang saat ini belajar dari rumah. Kiranya Tuhan berkati mereka, mampukan mereka untuk belajar dari rumah dengan baik. Sehingga anak-anak kami nantinya kelak dapat menjadi pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami menuju bangsa yang adil dan makmur. Bapak Surgawi, kami juga berdoa buat anak-anak kami yang belum memperoleh pekerjaan. Kiranya Tuhan berikan pekerjaan yang sepadan bagi mereka. Dan kami juga berdoa buat anak-anak kami yang belum mendapatkan jodoh. Kiranya Tuhan juga berikan jodoh yang sepadan bagi mereka sehingga mereka boleh berumah tangga dengan bahagia. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami dalam masa-masa tersulit dalam hidup dan kehidupan kami berbangsa dan bernegara karena adanya pandemi corona ini. Kiranya Tuhan berkati para medis, para penguasa kami sehingga mereka mampu mengatasi pandemi ini dan mereka dapat menciptakan segala sesuatu untuk mengusir pandemi ini sehingga kami dapat beraktivitas normal seperti yang sudah-sudah. Sekali lagi Tuhan, kami berdoa buat para pemimpin bangsa dan negara kami, mampukan mereka melakukan segala sesuatu untuk memperbarui bangsa dan negara kami. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa buat jemaat-jemaat dimanapun berada. Engkau sebagai kepala jemaat, kiranya Tuhan berkati masing-masing jemaat ini sehingga segala sesuatunya dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa Surgawi, akhirnya kami serahkan hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu, ke dalam tangan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Keluargaku yang terkasih dalam Kristus, mari bersama-sama kita undur dari peribadatan ini dengan penuh percaya bahwa Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa melindungi kita dalam situasi apapun. Oleh sebab itu, tetap berpeganglah padanya dalam segala perkara. Mari sebelum menerima anugerah berkat Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 415, baitnya yang pertama dan yang kedua, Gembala baik bersuling nan merdu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tutup ibadah kita pada malam hari ini dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.